Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang mikromeretik. Ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas dalam materi mikromeretik. Oke, yang pertama, pengertian mikromeretik. Menurut Dalla Valle, yaitu suatu ilmu dan teknologi yang mempelajari tentang partikel kecil, terutama mengenai ukuran partikel. Ukuran partikel dalam farmasi sangat penting karena berhubungan dengan kestabilan suatu sediaan. Ukuran partikel juga menentukan sistem dispersi farmasetik. Nah, selanjutnya kita akan membahas ukuran partikel dan distribusi ukuran partikel. Ukuran partikel ditentukan dengan mengukur garis tengahnya, yaitu garis tengah bulatan yang ekivalen yang menghubungkan ukuran partikel dan garis tengah bulatan yang mempunyai luas permukaan, volume, dan garis tengah yang sama. Sedangkan distribusi ukuran partikel dari jumlah atau berat partikel yang terletak dalam suatu kisaran ukuran tertentu diplot terhadap kisaran ukuran partikel rata-rata akan diperoleh kurva distribusi frekuensi. Oke, selanjutnya kita akan membahas metode untuk menentukan ukuran partikel. Ada 4 metode. Yang pertama, mikroskop optik, pengayakan, sedimentasi, dan yang terakhir pengukuran volume partikel. Yang pertama, metode mikroskop optik. Dalam mengukur ukuran partikel yang berkisar 0,2 mikrometer sampai 100 mikrometer dan juga dapat menghitung partikel pada sediaan suspensi dan emulsi. Nah, dalam metode mikroskop optik ini ada kelemahannya, diantaranya diameternya diperoleh dari 2 dimensi partikel saja, yaitu panjang dan lebar. Tidak ada perkiraan dari tebal partikel. Selain itu juga, jumlah partikel yang harus ditimbang sekitar 300-500 partikel agar diperoleh perkiraan yang baik dari distribusi, yang membuat metode menjadi lambat dan melelahkan. Nah, yang metode kedua yaitu ada pengayakan. Cara ini adalah cara yang paling sederhana untuk mengukur partikel, yaitu menggunakan seperangkat pengayak yang terdiri dari beberapa pengayak yang bernomor tertentu. Ukuran pengayak biasanya disebut mes atau nomor, yang menunjukkan banyaknya setiap lubang, setiap inci, adanya ukuran rata-rata lubang pengayak. Nah, dalam proses pengayakan ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pengayakan. Yang pertama, waktu atau lama pengayakan. Yang kedua, massa sampel. Yang ketiga, intensitas getaran. Nah, dalam metode pengayakan ini ada keuntungannya, yaitu sederhana, praktis, mudah, dan cepat. Tidak membutuhkan keahlian tertentu dalam melakukan metodenya. Dapat diketahui ukuran partikel dari kecil sampai besar, lebih mudah diamati, dan di samping itu juga ada kerugiannya dalam metode pengayakan. Nah, di antaranya tidak dapat mengetahui bentuk partikel secara pasti seperti pada mikroskop optik. Kemudian, ukuran partikel tidak pasti karena ditentukan secara kelompok atau berdasarkan keseragaman. Tidak dapat menentukan diameter partikel karena ukuran partikel diperoleh berdasarkan nomor mes ayakan. Adanya agregasi karena adanya getaran sehingga mempengaruhi validasi data. Tidak dapat melihat bentuk partikel dan dapat menyebabkan erosi pada bahan-bahan granul. Kemudian metode yang ketiga yaitu metode sedimentasi. Nah, cara ini menggunakan alat yaitu alat pipet Andreasen. Sampel serbuk yang diuji yaitu 1 atau 2% atau 0,5%. Disuspensikan dalam cairan pembawa sampai tanda volume pada alat Andreasen. Kemudian alat dikocok sampai terjadi homogenitas disebut partikel. Kemudian metode yang keempat, pengukuran volume partikel. Dengan bantuan alat Coulter counter, alat ini beroperasi berdasarkan prinsip bahwa jika suatu partikel tersuspensi dalam cairan konduksi bergerak melewati dalam suatu lubang kecil dan di sampingnya terdapat elektrode, maka akan terjadi perubahan resistensi tekanan listrik. Kemudian kita akan membahas bentuk partikel dan luas permukaan.
Bentuk partikel ini sangat mempengaruhi aliran dan sifat-sifat suatu pengemasan dari suatu konduksi dan juga berpengaruh terhadap luas permukaan. Sedangkan luas permukaan, suatu serbuk memiliki karakteristik yang ditentukan berdasarkan luas permukaan atau satuan berat atau volume, di mana hal ini sangat penting digunakan untuk mempelajari laju absorpsi permukaan dan laju disolusi. Ada hubungan luas permukaan dan laju absorpsi adalah semakin besar luas permukaan, maka laju absorpsi semakin cepat. Selanjutnya kita akan membahas metode untuk menentukan luas permukaan. Ada dua metode, yaitu metode absorpsi dan permeabilitas udara. Metode absorpsi yaitu jumlah dari zat larut dalam suatu cairan atau gas diabsorpsikan di atas agar membentuk partikel atau tunggal. Nah, alat yang digunakan yaitu kuantasop. Nah, kemudian yang kedua ada metode permeabilitas udara. Tergantung pada kenyataan bahwa suatu laju garis atau cairan permeasi atau menembus suatu gentangan serbuk berhubungan dengan luas permukaan yang mengadakan kontak dengan permean atau zat menembus. Nah, alat yang digunakan yaitu Fisher Subsize Scissor. Kemudian kita akan membahas kerapatan partikel. Nah, kerapatan partikel yaitu ada 3. Yang pertama, kerapatan sesungguhnya atau sebenarnya. Kemudian yang kedua, kerapatan granul. Yang ketiga, kerapatan bulk. Nah, kerapatan sebenarnya atau sesungguhnya yaitu bahan itu sendiri. Ada 2 metode, yaitu adalah pyknometer dan desiktometer. Kemudian kerapatan yang kedua yaitu kerapatan granul, ditentukan dengan metode perpindahan cairan. Nah, kemudian yang ketiga adalah kerapatan bulk, yaitu partikel yang dapat menempel dengan partikel besar membentuk bubuk. Kemudian kita akan membahas sifat alir serbuk. Nah, sifat alir serbuk ini yaitu serbuk bulk agak analog dengan cairan non-Newton yang menunjukkan aliran plastik dan kadang-kadang aliran dilatan, di mana partikel-partikelnya dipengaruhi daya tarik-menarik sampai derajat yang bervariasi. Oleh karena itu, serbuk bisa jadi mengalir bebas atau free flowing atau melekat. Nah, Neumann telah membicarakan faktor-faktor yang mempengaruhi sifat alir dari serbuk, terutama yang jelas adalah ukuran partikel, terus porositas dan kerapatan, dan kehalusan permukaan. Itu akan halnya partikel-partikel yang relatif kecil. Terus juga yang terakhir kita akan membahas pentingnya mikrometer dalam farmasi. Dalam farmasi sangatlah penting dikarenakan mikrometrik mempelajari ukuran suatu partikel. Dalam pembuatan obat, zat-zat yang diperlukan sangatlah kecil. Ukuran partikel sangat menentukan sifat-sifatnya, baik sifat fisika, kimia, dan farmakologi. Nah, dalam pembuatan sediaan seperti tablet, kapsul, suspensi, terus sirup kering, dan juga untuk mempertimbangkan ukuran suatu partikel, dan begitu pula mempengaruhi kecepatan disolusi atau kecepatan dari suatu sediaan obat, sehingga efek yang ditimbulkan dapat dengan cepat bereaksi. Nah, sekian penjelasan dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.